Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini pasti baik semua ya? Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Mari kita mulai belajar kali ini. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Perhatikan pada gambar tersebut. Di situ juga ada digambarkan, yaitu ada kegiatan gotong royong kerja bakti ya, membangun jalan setapak di desa. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo juga. Nah itu ya, kerja bakti itu membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, tentu warganya hidup sehat juga. Semua warga harus mengikuti ya, setiap warga harus ikuti kerja bakti tersebut, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Ayo mengamati. Nah, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar itu, seorang ibu dan anak. Itu ada interaksi antar individu, satu orang dengan satu orang. Seperti Tifara karo Viola, nah, misalkan ya, Basitur karo Aska, itu satu. Gambar kedua ada seorang guru yang berhadapan dengan siswanya, ya, itu antar individu dengan kelompok. Ada satu orang dengan orang banyak, ya, itu. Dan yang gambar yang ketiga ada tim sepak bola, dua tim, itu interaksi antar kelompok. Ada kelompok dengan kelompok, orang banyak dengan orang banyak. Tuh ya, pada contohnya gambar interaksi sosial. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti bisa membutuhkan orang lain, karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi, interaksi antar individu dengan kelompok, nah dan juga kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, melalui gambar tersebut ya, kalian akan bisa mengetahui contoh-contoh interaksi sosial melalui gambar-gambar tersebut. Nah, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh saat kamu makan nasi, tentu nasi yang akan dimakan itu berasal dari beras. Nah, adapun beras itu berasal dari padi. Padi siapa yang menanam? Yaitu petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan pun merupakan masakan orang lain. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi sosial yang dapat mengarah ke persatuan, dan yang kedua, interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan, pertikaian ya. Masyarakat Indonesia yang hidup
tersebar di berbagai wilayah Indonesia itu memiliki beragam karakteristik antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berbeda karena keadaan geografis ya. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Karena itu setiap warga negara Indonesia itu hendaknya menjaga interaksi yang baik. Perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Jadi perbedaan itu malah memperkaya ya. Yang selanjutnya, setiap warga negara itu hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kalian harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial ya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Nah, untuk menambah pengetahuan, kalian nanti akan melakukan suatu kegiatan yang bisa mendukung kegiatan tersebut. Ayo mengamati, yaitu tentang pantun nasihat, yaitu pantun bisa dipanggil tua ya. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergoyang-goyang penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Dan masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah dengan berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah warga untuk mufakat. Itu nasihatnya tentang jika suatu warga punya masalah itu harus diselesaikan bersama. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyelesaikan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul membicarakan masalah bersama hingga mencapai suatu mufakat. Apa toh? Keputusan bersama. Refleksi. Nah, apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini, kita belajar tentang interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Yang kedua, kita membahas tentang pantun nasihat. Sebagai pembelajaran, silahkan jangan mengerjakan LKS-nya pada latihan pelajaran 3 halaman 20. Tetap saya nantikan kritik, saran, dan masukannya ya, agar pelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, senantiasa berolahraga, jangan lupa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.